Halo Sobat Investor, balik lagi bersama gue. Oke, kali ini kita akan menganalisis dan prediksi bara multi sukses sarana saham batubara ya, yang di laporan keuangannya per kuartal 1 2022 itu pendapatannya naik 42%, kemudian laba bersihnya yang signifikan naik 160%. Kemudian eh, perlu kita ketahui juga saham saham-saham batubara ini emang diuntungkan oleh kenaikan yang tinggi batubara yang mencapai sekitar 300 yang mau ke 400 kalau dari harga acuan dunia. Maka pesan gua buat teman-teman yang mau berinvestasi atau mencari saham-saham, jangan langsung HK, tapi kita harus tahu berapa nilai normalnya, harga normalnya. Ketika kita tahu harganya sudah mahal atau belum, maka kita ada kesempatan untuk masuk gitu. Kalau murah, kita ada kesempatan masuk dan cicil, kemudian kita tentukan strategi kapan kita jual. Kapan ada masanya saham itu naik dan ada masanya saham itu turun. Yang jelas ketika orang-orang atau bandar membeli saham tersebut tentu akan melakukan take profit. Nah, di mana kita akan masuk ketika harga sudah murah, kuncinya kita mengetahui harga wajarnya. Oke, kita lanjutkan. Eh, BSSR kode sahamnya itu memang bergerak di industri pertambangan batu bara yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya, kemudian kita langsung cek aja fundamentalnya. Cek fundamental pertama itu aset versus utang versus modal. Secara umum dari 2015 aset mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan. Namun yang lebih signifikan yaitu di 2021 aset tumbuh sekitar 67%, yang rata-rata biasanya di bawah 60%, tapi di 2021 itu naik menjadi 67%. Nah, ini juga diperkuat akan naik juga di tahun 2022 karena kondisi global juga memang pasokan batu bara belum terlalu lancar karena perang Ukraina Rusia juga masih berlangsung. Ya itu kan salah kedua negara itu juga produksi atau penambang batu bara terbesar juga di dunia. Nah, saat ini Indonesia diuntungkan oleh itu karena pasokan batu bara Indonesia masih banyak. Ada kemungkinan berpengaruh terhadap pengiriman ekspor-ekspor batu bara ke luar negeri. Prediksi pribadi tahun 2022 terhadap aset ataupun laba itu akan naik. Kemudian nilai buku ini naik ya. Dari 2015 sampai 2021 itu naik dan paling signifikan itu kenaikan di 2021 sebesar 34%. Itu utang lancar versus aset lancar masih terkendali ya. Artinya aset lancar tuh bisa mengcover atau membayar hutang lancarnya. Hutang lancar di 2021 itu 2,4 triliun dan aset lancarnya 3,9 triliun. Artinya kalaupun harus dibayar hutangnya masih bisa tercover oleh aset lancarnya. Nah, yang jelas di sini ada kenaikan ya, aset lancar 2021 naik 186%. Ini secara umum ini tahun 2021 itu naik semua ya, di ratusan persen ya. Jadi di penjualan juga naik sebesar 100%, tapi kemudian beban pokok turun 48%, laba operasional naik 542%. Nah, ini laba operasional coba kita lihat ya di return on asset ya. Return on asset, return on equity apakah naik juga, besar juga nilainya. Laba bersih naik 580%. Kemudian laba per saham naik 580%. Gitu. Secara kesimpulan terkait fundamental dan laporan-laporan keuangan di kuartal 2022 ya, kuartal 1 mencatatkan kinerja yang apik dan yang sangat bagus terkait saham BSSR. Kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya, maka tidak salah ketika di 2021 ini dihargai mahal ya, maksudnya tinggi
sangat signifikan bigger dari tahun 2020 ke 2022. Seperti itu. Dari 1.000 sampai ke 3.000. Oke, kita langsung aja analisis terkait data-data laporan keuangan kuartal 1 2022 yang sudah gua kumpulkan. Harga saham hari ini ya, pertanggal penutupan tanggal 7 Juli 2022 ya, 3.260, revenue naik, net income naik hampir 3 kali lipat ya, kuartal per kuartal. Kemudian PE ratio masih di bawah 10 yang artinya saham ini murah, masih murah gitu, yaitu PE ratio-nya 6. Kemudian dividen yang sangat jumbo ya, dividen yang sangat jumbo ini 17%, tapi kalau kita kalikan 2 karena ini membagikannya 2 kali ya, itu sekitar 34%. Tapi kalau saya lihat di dividen yield di mana nih? Di Stockbit itu sebanyak 23%. 23,3%. Yang artinya kalian juga kalau mau beli saham ini tanpa mengandalkan capital gain, mau hidup dari dividen juga bisa, sudah cukup ya sebesar 23%. Nanti kita lihat berapa keuntungan kita ketika ditambahkan ketika ditambahkan keuntungan dari dividen. EPS anual naik 10 kali lipat, kemudian ROA dan ROE, nah ini yang tadi gue bahas ya, laba bersih juga naik, kemudian ekuitas, kemudian semua naik di 2021 dan sekarang terbukti di ROA-nya 54% ya, jauh naik di atas 8%, ROE-nya juga 79%, NPM-nya, namun NPM-nya itu di 21%. Nah, biasanya gue coba menghitung NPM menggunakan metode cross komparatif dan wajarnya minimalnya NPM-nya itu 38% dan NPM batas atasnya 93%. Nah, ini tidak signifikan memang, tapi coba kita akan hitung lagi lanjut ke perhitungan harga wajar. PBV hari ini 2,14%, kemudian VBP yang disesuaikan dengan ROE. ROE kan sekarang 79% ya. Jadi harusnya VBV-nya juga menurut perhitungan ROE itu 7,9%. Dan harga wajarnya, harga nilai bukunya di 1.521. Maka harga wajarnya didapatkan itu 12.000. Wow, ada sekitar margin sekitar 200%. Ini sangat sangat menarik ya. Sangat menarik. Baru satu perhitungan harga wajar. Lanjut ke PE method. Kita lihat ke PE method valuasi. Kita tulis di sini BSSR. Kemudian pilih EPS 3 tahun rata-rata dan berapa harganya? 13.800. 13.800 itu targetnya jika kita menggunakan EPS 3 tahun, KGR. Tapi kalau misalkan kita custom no growth, berapakah? Di 9.700-an. Oke, jika pakai EPS 3 tahun rata-rata itu 13.000 terlalu besar, maka kita lebih pilih yang konservatif, yaitu 0 growth-nya. Maka itu pun masih jauh naiknya di 9.700-an. Terus di sini 9.702. Ini kita pilih terus keterangan no growth. Oke. Min PBP 3 tahun itu di 199, kemudian harga wajar yang menurut min PBP 3 tahun itu 3.026 rupiah. Maka kita sudah dapat nih 3 perhitungan harga wajar. Pertama, harga wajar ROE per PBP 12.000, harga PE method no growth yaitu 9.700, dan yang akhir harga wajar min PBP 3 tahun yaitu 3.026. Dengan kita rata-ratakan margin of safety dari ketiga harga wajar ini di 153%. Dengan harga wajar kita dapatkan di 8.246 rupiah gitu. Nah, ini 3 parameter. Mari kita tambahkan karena dividennya juga memang sangat menarik di atas 3%. Maka gue udah siapin perhitungan dividen harga wajar ya 3 tahun, gue rata-ratakan dapatlah 417 rupiah dividennya, dan setelah
dihitung harga wajarnya di Rp13.915. Itu jika kita beli di harga sekarang, margin of safety-nya itu 326%. Luar biasa, menunjukkan harga saat ini masih murah dan jauh ya di atas harga wajarnya. Nah, itu mungkin untuk lebih konservatif, biasanya gue masukkan ke harga rata-rata ini menurut perhitungan dividen, tapi secara angka coba gue pisah ya. Jadi kita mempunyai dua ya, secara umum nih dari 4 parameter harga wajar kita bagi dua. Pertama, yang lebih konservatif itu di 8.248 dengan margin of safety 153%. Dan yang paling optimis ketika kita pakai dividen itu harganya harusnya di 13.900-an. Kita langsung simulasikan. Kita beli di harga 3.260 hari ini. 3.260 hari ini. Pahit-pahitnya, jelek-jeleknya kita dapat di harga sekarang. Gitu. Lagi turun kan. Kalau dilihat dari grafik memang lagi penurunan nih. 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir memang sempat menyentuh 5.000, kemudian turun sekarang ke 3.260. Turun sekitar 25% ya. Memang biasanya ini karena karena pembagian dividen ya, dividen prep, karena dividen jumbo, maka akan turun sebesar dividennya juga, ini turun 25%. Nah, ini kesempatan, berarti sudah turun banyak nih, sudah turun 25%. Maka kita kalau beli di harga 3.260 dan kita optimis nih, misalkan bisa nyampe harga 8.000, itu paling optimistis. Tapi kita lebih konservatif lagi, dikurangi misalkan harga 6.000. Ya, ini aja udah hampir beggar ya. Itu kita margin of safety 84%, ditambah dividennya, dividen anualnya atau tahunnya 23%. 3,03. Itu kita punya margin of safety sebesar 100%. Itu yang pertama, simulasi yang pertama. Simulasi yang kedua, 3.260. Kemudian kita jual di harga misalkan 5.500 gitu ya. Itu juga punya margin of safety sebesar itu tadi 69%. Ditambah dividennya 23%, kita punya total margin of safety di 92%. Oke, ini cukup sangat menarik. Gue baru nemu nih saham batubara yang naiknya berkali-kali lipat, kemudian juga margin of safety-nya ratusan persen, dibandingkan dengan Adaro kemarin, purnya margin of safety itu 63%. Lumayan tinggi juga, tapi ternyata lebih besar, lebih besar BSSR. Ini sorry, gue tulis di sini BSSR, bukan Inco ya. Nah, itulah perhitungan 3 harga wajar ditambah 1 harga wajar versi dividen. Maka dengan skema-skema yang gue udah tulis, pertama kita dapat cuan 84% ditambah dividen 23%, total 100%, kemudian harga sekarang kita beli 3.260, kemudian jual di 5.500, kita dapat MOS 92%, sudah ditambah dividen. Dan yang paling konservatif, coba kita langsung simulasikan lagi, kita beli di harga sekarang dan jual misalkan di harga 4.800, misal nih. Kita yakin-yakinnya tembus di 4.800. Ditambah dividen 23%, maka kita masih cuan di atas 50%. Ini sangat menarik dan perlu dicermati. Oke, itu ya teman-teman, harga wajar dari BSSR. Kita sudah simulasikan 3 kali simulasi beli dan dengan keuntungannya. Sekali lagi, ini perlu
analisa ulang, kemudian perlu menjadi keputusan yang mantap untuk pribadi, teman-teman pribadi. Ini hanya edukasi, analisa, dan prediksi, tidak 100% benar, tetapi ini jadi modal bagi kita untuk melakukan pembelian. Mau beli di harga berapa dan mau jual di harga berapa. Karena saham itu ada fundamentalnya dan setiap fundamental ada harga sahamnya. Terima kasih yang sudah menonton, silakan komen, like, dan subscribe. Kalau ada yang mau template-nya, komen aja di bawah, kemudian hubungi di link Telegram gua. Syaratnya subscribe dulu. Terima kasih, sampai jumpa.